Assalamualaikum, selamat datang di podcast PTA Bengkulu. Perkenalkan, Ibu, saya Leni Puswati yang akan memandu podcast mengenai topik kaum rentan yang berhadapan dengan hukum. Pemirsa, di hadapan kita telah hadir Ibunda tamu spesial yang akan berbagi banyak tentang hal kaum rentan yang berhadapan dengan hukum. Mari kita sambut Ibunda Dr. Anda Ani Suprapti, Magister Sains Psikologi, seorang dosen psikolog pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Selamat datang Ibu, senang sekali kami bisa kedatangan Ibu di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu ini. Ya, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kepercayaan. Ibu, barusan saja kita mengikuti materi kaum rentan yang berhadapan dengan hukum. Ya. 2 jam lebih kita mendapatkan materi dari Ibu. Banyak sekali yang kami dapatkan dan manfaat yang diberikan oleh Ibu pada hari ini. Sangat senang sekali Ibu. Ada beberapa Ibu permasalahan yang kami ambil dari yang Ibu sampaikan tadi. Peran psikolog sangat berarti untuk kesejahteraan mental kelompok rentan Ibu. Yang kami tanyakan Ibu, apakah ada wadah tersendiri Bu supaya orang-orang yang termasuk kaum rentan itu ada tempat mereka mengadu? Iya, ada Mbak, ada Bu Leni ya, ada beberapa lembaga yang juga memberikan pelayanan pendampingan untuk kaum rentan, ini terutama perempuan ya, perempuan, anak, ketika dia harus berhadapan dengan hukum. Jadi saya pernah bergabung di beberapa lembaga LSM, kalau sekarang misalnya lembaga sosial masyarakat. Itu boleh saya sebutkan? Boleh. Kalau dulu saya bergabung dengan Cahaya Perempuan, ya. Kemudian ada PUPA. Ya, dan ada yang lain-lainnya, ada beberapa lagi yang lain yang saya mungkin tidak hafal ya, karena sekarang sudah banyak sekali. Karena kalau dulu kan saya berawal dari Sentra Citra Remaja Rafflesia, itu kemudian kita melahirkan Cahaya Perempuan. Nah, itu kita biasanya mendampingi perempuan-perempuan yang korban-korban kekerasan, yang KDRT gitu kan, kemudian ada yang pelecehan seksual dan segala macamnya seperti itu. Bagaimana mereka harus berhadapan dengan hukum. Supaya mereka kemudian kalau di kepolisian mereka tidak bisa bagaimana menjawab, dan trauma psikologis mereka tidak terulang kembali ketika kemudian berada dalam situasi mereka harus bertanya bagaimana peristiwa itu terjadi, karena kan mereka sudah mengalami, kemudian ditanya kembali untuk menceritakan masalah itu kan bukan persoalan yang gampang ya, untuk menceritakan, sehingga mereka butuh, dan kita kebetulan di Bengkulu ini ada beberapa. Saya tertarik Ibu yang Ibu sampaikan, materi yang Ibu sampaikan dari sekian kaum rentan itu Ibu ada difabel, ada perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Saya tertarik dengan perempuan Ibu. Yang Ibu sampaikan bahwa perempuan itu seringkali mendapat perlakuan yang susah kalau dia berhadapan dengan hukum, apalagi masalah perceraian Ibu. Tetapi kalau kami melihat fenomena Ibu, perempuan yang dikatakan bercerai itu Ibu, ada kalanya perempuan itu memang yang memang benar-benar menjadi ibu rumah tangga. Tetapi kalau kita lihat Ibu, perempuan-perempuan yang bercerai seperti artis, yang sosialita, anggota DPR, apakah mereka juga termasuk kaum rentan Ibu? Mohon penjelasannya Bu. Nah, kerentanan itu kan tidak kita definisikan dari hanya status sosial ekonomi saja. Kerentanan itu adalah bahwa itu terjadi, itu dikondisikan, ada kondisi yang menunjukkan bahwa orang itu memang menjadi tidak berdaya karena ada hal-hal tertentu yang dia alami. Misalnya ini, dia dalam sisi budaya di kita ini kan masih budaya patriarki. Laki-laki itu lebih superior daripada perempuan. Sehingga kemudian kalau dalam urusan rumah tangga itu kan perempuan selalu berada di bawah laki-laki kalau pakai budaya itu. Nah, ini kan artinya mereka punya kerentanan untuk ditekan.
dipaksa, manut dan segala macam. Kan kalau tidak nanti jadi perempuan, jadi istri yang kurang ajar. Ya, ini bukan persoalan bahwa karena dia anggota DPR, kemudian dia tidak rentan lagi, bukan di situ letaknya gitu lah. Ya, bahwa perempuan itu menjadi lemah karena posisi ya, budaya. Karena budaya yang menempatkan dia sebagai makhluk kelas 2. Ya, sehingga nomor 2, ya. Nah, apalagi kemudian kalau di sisi ekonomi dia tidak berdaya sama sekali. Itu kan semakin membuat dia secara psikologis menjadi tidak mampu, tidak bisa, gitu kan. Seperti misalnya kalau kasus perceraian, perempuan yang kemudian tidak punya uang, ya, gitu kan? Ya. Maka yang terjadi nanti kalau aku cerai, aku makannya pakai apa? Aku dapat duit dari mana, gitu kan? Sementara barangkali ketika di artis dia punya uang, tetapi kan kemudian itu perempuan dasar, memang dia jadi perempuan nggak ngerti status, mentang-mentang sudah kerja dengan istri, dengan suami, kurang aja. Nah, itu kan label-label begitu kan menjadi sebuah situasi yang membuat perempuan itu rentan untuk mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu. Jadi kerentanan itu sekali lagi bukan karena banyak duit dan tidak banyak duitnya gitu loh, tetapi karena memang ada kondisi terutama psikologis yang membuat seorang perempuan itu menjadi tidak berdaya gitu. Oke, Ibu, satu lagi kaum rentan itu termasuk di dalamnya lansia, Ibu. Dalam kasus-kasus tertentu seperti waris dan sengketa harta, Ibu. Yep. Nah, apakah di sini lansia yang tidak bermasalah, tapi dia sudah lansia, Ibu, tetapi tidak bermasalah tentang waris dan sengketa harta, apakah mereka dimasukkan juga termasuk kaum rentan, Ibu? Iya. Artinya kan ada kondisi psikologis ya, karena mereka sudah lansia, kemampuan berpikir, kemudian kondisi emosional itu kan sudah mulai menurun, berfungsinya juga sudah tidak maksimal lagi, sehingga ini memungkinkan mereka walaupun tidak punya masalah, artinya tidak menutup kemungkinan mereka juga akan punya masalah gitu loh. Gitu ya, dengan kondisi-kondisi seperti ini, walaupun mungkin warisnya enggak, tapi kemudian ditelantarkan anak, walaupun mungkin dia punya banyak uang, tapi kan secara psikologi dia haus kasih sayang, dia butuh perhatian gitu loh. Jadi kondisinya mungkin seperti itu sebetulnya yang membuat kita mengatakan bahwa ini lansia ini rentan. Gitu kan, diabaikan. Sudahlah, ibuku tuh banyak duit kok gitu kan. Toh dia bisa ini kan, bukan hanya uang ya Bu Leni ya, tetapi lebih ke aku butuh perhatian loh, aku butuh kasih sayang loh, gitu loh. Nah, dalam dunia peradilan juga kan sama, walaupun kita ngadili tapi nanyanya itu kan dengan kasih ya, supaya dia nyaman, sehingga dia bisa terbuka dengan masalahnya. Oke, Ibu, seperti itu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, Bu, sebenarnya kaum rentan ini, Bu, jika ada kan banyak permasalahan ya, seperti yang Ibu uraikan tadi sebut, seperti tadi Bu, lansia. Nah, mereka perlu kasih sayang. Nah, kalau ada permasalahan, Ibu, sebelum mereka ke pengadilan, kalau itu mengenai harta waris atau tadi masalah perceraian, Ibu, sebelum ke pengadilan itu memang kalau di pengadilan kan memang akan dilaksanakan mediasi ya, Bu, terhadap para pihak. Tetapi sebelum ke pengadilan, Ibu, apakah ada wadah untuk tempat mereka ini mengadu atau mereka mengeluh sebelum mereka datang ke pengadilan, Ibu? Di mana tempatnya? Kalau di Provinsi Bengkulu itu apakah sudah ada wadahnya? Dan kalau mereka mengadu, Ibu, tindak lanjutnya dari misalnya psikolog itu bagaimana, Ibu? Tindak lanjutnya sampai di mana? Ada sih sebetulnya, bisa dicari. Kalau di sini kembali lagi ke WCC tadi ya, Women Crisis Center, itu bisa kok. Saya pengen bercerai, dia ceritakan kondisinya, kemudian atau barangkali mungkin pengambilan keputusan, saya tuh cerai apa kagak sih, nanti dia bisa datang psikolog, kan bisa datang ke biro konsultasi psikologis, ya bisa berkonsultasi kasus-kasus keluarga mereka gitu kan ya. Jadi cari aja informasi psikolog yang praktek, bisa saja itu misalnya kalau di luar lembaga resmi ya. Nah, kalau lembaga misalnya ke rumah sakit jiwa. Jangan berpikir bahwa rumah sakit jiwa tuh hanya untuk orang yang sakit jiwa gitu kan. Ketika kita ngiri ke orang itu ya udah sakit jiwa loh sebetulnya gitu kan. Ketika kita kemudian ngelihat tetangga beli kulkas kita nggak beli gitu kan, cari tahu di mana dapat duitnya, itu tuh udah gila loh itu.
buat saya itu udah stres itu gitu loh ya. Jadi nah mungkin barangkali perlu berkonsultasi dulu sebelum mengambil keputusan. Kan kadang-kadang orang itu, perempuan itu kadang-kadang sudah punya keputusan tapi dia tidak yakin dengan keputusannya. Nah dia butuh orang untuk memberikan penguatan gitu loh. Butuh penguatan. Ini saya ambil nggak sih kesempatan ini untuk bercerai atau tidak? Dia butuh barangkali mungkin ke psikolog atau mungkin ke penasihat perkawinan. Kalau di pengadilan di paling bawah BP4 itu kan ada ya penasihat perkawinan dan segala macam dari KUA itu kan. Nah itu sebelum sampai ke sana kan mereka gitu dulu. Cuman kalau di sana kan lebih ke nasihat ya. Kalau bisa nasihat supaya tidak sebetulnya tidak hanya nasihat bahwa ini adalah kekuatan batin dia untuk mengambil keputusan saya harus apa gitu loh. Kalau nasihat tuh kadang-kadang, lu cuma bisa ngomong doang, nggak ngerasakan gitu kan. Tetapi kemudian ketika dia mengambil keputusan sendiri, dia tahu dampak akibatnya. Nah itu kan perlu semacam konsultasi, konseling gitu loh. Ya konseling yang membuat keputusan saya mau apa, itu keputusan di tangan. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kalau kita konseling orang itu bukan kita yang ngambil keputusan sebagai konselornya, bukan, tapi yang bersangkutan, si kliennya, dia akan mengambil keputusan dengan segala konsekuensinya, dia udah tahu. Itu sebetulnya makanya butuh dan ada tempatnya. Di Bengkulu banyak, di Bengkulu sudah banyak, ya boleh ke rumah saya juga ya, promosi ya Kulfa ya, boleh seperti itu. Boleh, iya silahkan, ada beberapa kok sudah. Ya, tadi Ibu sampaikan bahwa jika ada permasalahan terutama kaum rentan itu wanita atau perempuan atau lansia ya Ibu, ada wadahnya, salah satunya contohnya WCC ya Bu. WCC. Nah, memang WCC ini kami juga mendengar sudah banyak peran dari WCC, tetapi untuk kita mengadu atau kita melapor ke WCC itu kan mempunyai prosedur ya Ibu. Itu kalau kita pergi ke sana, ke lembaga tersebut, apakah itu dikenakan biaya itu atau gratis atau bagaimana Bu caranya? Gratis ya? Gratis, tidak bayar. Itu tindak lanjutnya kalau sudah mengadu ke sana Ibu sebelum mereka ke pengadilan, tindak lanjut dari WCC kalau mereka sudah mengadukan ke sana, apakah ada tindak lanjut dari WCC dan diberikan kemana? Jadi mungkin prosedurnya adalah kita datang, kita menceritakan apa yang menjadi kasus kita, karena pernah terjadi barangkali mungkin ada seorang perempuan yang mukanya udah babak belur gitu kan, dia perlu menuntut suaminya tapi dia tidak berani sendiri, dia perlu pendampingan. Nah itu gratis saja sih sebetulnya, tidak ada bayaran ya, mereka boleh datang ke sana. Setelah itu kemudian mereka diberi penguatan apa yang mau mereka lakukan, dan kalau memang perlu dibantu cari pengacara. Nah kalau sudah urusan pengacara ya beda lagi ya urusannya, ya bayar urusannya. Tapi biasanya kalau masih berfungsi si Women Crisis Center ini, biasanya mereka juga menyediakan pengacara. Kalau dulu waktu saya masih bergabung ya, nah sekarang saya udah lama nggak bergabung, jadi dulu mereka masih punya pengacara untuk membantu gitu lah. Atau mereka kerjasama dengan pengacara, next urusan berikutnya lain lagi. Tapi ketika datang ke WCC bercerita, minta pendampingan, nggak bayar, gratis. Oke Bu, dari cara mengidentifikasi masalah Ibu, jika terdapat kelompok rentan korban kekerasan tapi anak di bawah umur Ibu, secara psikologis untuk anak tersebut Ibu, cara menanganinya? Ajak main. Anak ini maksudnya terjadi kekerasan terhadap dia Ibu. Ibu tadi menyampaikan di materi misalnya kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri atau oleh pamannya sendiri. Jadi anak ini kan tidak berani ya Bu untuk mengungkapkan bahwa dia kena kekerasan kan, karena itu orang tua sendiri. Jadi untuk menangani kasus seperti ini bagaimana Bu? Ya intinya kan ada pendekatan dulu ya ke anak itu ya. Pendekatan buat dia nyaman dulu dengan kita gitu loh kan. Dia tahu bahwa orang ini adalah orang yang memberikan kenyamanan dan kepercayaan bisa muncul kan pada si anak, dari si anak kepada orang yang bersangkutan kan, nggak gitu kan. Jadi setelah itu mungkin caranya adalah kita deketin, kita ajak bermain, kita ajak ngobrol. Jadi menggali masalah itu kalau versi psikologis sebetulnya tidak bertanya yang nggak gitu sih, tapi ngobrol saja gitu loh, ngobrol, bercerita, sudah nyaman, kemudian dia minta seperti misalnya saya menangani kasus anak pelecehan, korban pelecehan, ya kan? Ya udah, yang lain suruh pergi, kita bercerita segala macam,
ya kan, sambil tanya, tahu nggak kenapa dibawa kemari, gitu kan? Ibu dengar begini, betul apa enggak? Gitu Dengan kan, cara pendekatan ya? Iya, pendekatan. Terus gimana perasaanmu sekarang? Misalnya seperti itu kan, kita tanya aja dulu, apa perasaan kamu sekarang, gitu kan? Oh, iya. Baru kemudian kita bisa masuk. Kalau saya sih nanyanya sesuai dengan apa yang menjadi jawaban anaknya ya. Karena kita tidak bisa ngarang pertanyaan. Oh, nanti aku mau nanya ini gitu, nggak bisa juga gitu loh, seperti itu. Karena kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan ketika kita BIMTEK ya, bahwa pertanyaan itu mengalir dari apa yang menjadi jawaban si anak. Makanya kita harus mendengarkan. Ini ketika dia jawab, misalnya dia jawab tapi dia nggak mau ngelihat kita, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Jadi kita melihat dulu mental si anak ya, Ibu? Iya, harus bangun mentalnya dulu, membuat dia percaya dengan kita, gitu loh. Kalau anak kita tekan terus untuk bertanya, sementara itu sesuatu yang tidak nyaman, nggak bakal dia mau cerita. Oke, Ibu. Kalau menurut Ibu, Bu, sistem hukum saat ini, Bu, apakah sudah mengakomodasi atau justru mengabaikan, Bu, kebutuhan kaum rentan? Ya, kalau suruh mengevaluasi, saya belum pernah berhadapan dengan hukum, tetapi kalau dari yang pernah saya dampingi, ya lumayan lah ya, 50-50 lah, masih ada juga barangkali mungkin kelemahan sana sini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu kan, siapapun itulah ya, pengadilan tinggi agama siapa, tapi ada juga yang artinya sudah memiliki langkah-langkah manusiawi, langkah-langkah humanistik gitu kan dalam melakukan pendekatan ya. Jadi mungkin kalau saya boleh mengatakan masih perlu kita perbaikan ya, perbaikan cara, perbaikan mungkin koridor hukum itu sesuatu yang sudah pasti ada karena memang udah ada hukumnya. Tetapi pendekatan untuk menggali dan menggiring mereka untuk melaksanakan sesuatu yang kaitannya dengan hukum itu kan kita bisa lakukan dengan cara-cara humanis. Oke, gitu loh, ya. Jadi perlu perbaikan lah lagi, barangkali mungkin seperti itu. Terakhir, Ibu, mohon tips dari Ibu untuk menghilangkan trauma yang mengganggu kesehatan mental, Ibu, selain beribadah, berdoa. Mohon tipsnya, Ibu, untuk kami semua. Beribadah, berdoa, satu hal yang harus difikirkan untuk kita yang punya masalah, bahwa masalah itu tidak selalu datang dari orang lain, tapi sebetulnya masalah itu datang dari cara kita berpikir, cara kita merasakan. Coba deh ya, kita merasakan. Contoh ya, aku ketemu Bu Leni itu sampai gemeter karena Bu Leni mengatakan sesuatu yang tidak nyaman, sampai trauma ngeliat Bu Leni. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah Bu Leni masih ingat apa yang dikatakan Bu Leni ke saya? Kan nggak ingat lagi. Lah Bu Leni aja nggak ingat, kenapa kita harus ingat? Gitu. Jadi kitanya aja, bagaimana kita mengelola cara berpikir kita, cara merasakan sesuatu yang kita rasakan. Misalnya, alah mungkin saat itu Bu Leni itu lagi datang gilanya, biarin aja lah, mau gue pikirin, misalnya seperti itu. Jadi anggap aja orang itu sedang tidak waras kayak atau apa kayak, terserah, tapi kitanya menyehatkan diri kita. Intinya adalah jangan pernah buka pintu untuk orang nyakitin diri kita. Ya, bukan melarang itu orang menyakiti kita, tidak, dia memang seperti itu, tetapi diri kita lah yang harus buka tutup pintu itu. Ya. Buka tutup. Jadi jangan selalu membuka diri kita untuk selalu disakitin orang. Orang akan menyakiti kita tergantung sikap kita. Tergantung karena aksi reaksi, ya kan? Bagaimana kita beraksi, begitulah orang bereaksi, ya, gitu. Oke, terima kasih Ibu dengan tips-tipsnya. Alhamdulillah Ibu, kami sangat senang sekali kehadiran Ibu yang telah memberikan sharing ilmunya kepada kami semua. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Senang. Oke.